Assalamualaikum sobat, kiamat sudah dekat. Kadang, langit tak berbicara dengan suara, tapi dengan tanda. Dan ketika manusia terlalu lama menindas, terlalu sering menyakiti tanpa rasa takut kepada Allah, maka tanda-tanda itu mulai turun, bukan sebagai peringatan biasa, tapi sebagai jawaban dari doa-doa yang sudah terlalu lama dibungkam. Sebelum kisah ini dimulai, dukung terus channel Kiamat Sudah Dekat. Cukup dengan like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak hati yang tersentuh. Dan bagi kalian yang sudah mendukung, semoga Allah lindungi langkahmu, bersihkan hatimu, dan jadikan dirimu cahaya di tengah dunia yang kian gelap. Amin ya Robbal Alamin. Langit sore itu tampak berbeda di atas Yerusalem. Awan-awan hitam menggantung berat, bergerak lambat seolah memikul beban murka yang lama tertahan. Tak ada angin, tak ada suara burung. Hening, terlalu hening. Seolah bumi sedang menahan napas. Di balik pagar besi perbatasan, suara tangis anak-anak Palestina terdengar lirih, terhalang kawat berduri dan kepongahan senapan-senapan yang mengarah ke dada mereka. Seorang ibu menggenggam erat tubuh anaknya yang berdarah, dibawa lari dari reruntuhan rumah yang baru saja dibombardir. Ya Rob, sampai kapan dunia berpaling dari kezaliman ini? Bisik seorang ulama tua, Syekh Musa, yang berdiri di atas bukit kecil. Matanya sembab, jubahnya berdebu, dan tangannya menggenggam tasbih yang tak pernah lepas dari jemarinya. Sudah terlalu lama mereka bersabar. Sudah terlalu banyak doa mengalir dari malam ke malam. Tapi keadilan seperti tak kunjung datang. Di sisi lain kota, para pemimpin militer Israel duduk nyaman di ruang komando. Layar-layar besar menampilkan citra satelit, peta strategis, dan laporan tentang keberhasilan operasi. Tak ada rasa bersalah di wajah-wajah mereka. Hanya kesombongan yang membusung di dada. Namun, malam itu, semuanya berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang penjaga radar di Tel Aviv melihat anomali. Sebuah kabut tebal bergerak dari arah timur. Bukan kabut biasa. Warnanya keabu-abuan dengan semburat merah tua, dan bergerak cepat menelan udara. Alarm berbunyi. Perwira jaga bergegas ke dek observasi. Apa ini semacam serangan kimia? Tanya salah satu dari mereka. Namun tak ada sinyal, tak ada peluncuran misil, tak ada gangguan elektromagnetik. Hanya diam. Lalu suara gemuruh halus seperti ratusan suara menangis dari langit. Warga mulai terbangun. Banyak yang keluar rumah, menatap langit dengan tatapan bingung dan takut. Kabut itu tak biasa. Ia bukan hanya menyelimuti, tapi masuk ke celah rumah, mengisi paru-paru, menyesakkan dada. Di satu lorong sempit, seorang anak kecil tiba-tiba terjatuh. Matanya terbelalak ke arah langit. "Mama, ada orang," teriak dari atas. Katanya sebelum pingsan. Syekh Musa terbangun dari sujud malamnya. Ia keluar dan menatap langit yang kini bersinar merah darah. Seketika lututnya lemas. Ia tahu. Ia hafal ayat-ayatnya. Ia hafal tanda-tandanya. Dan tatkala datang kepada mereka azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, Allah berfirman, "Rasakanlah akibat dari perbuatanmu." Quran Surah Al-An'am ayat 65. Air matanya jatuh. Ini bukan bencana biasa. Ini peringatan terakhir. Waktu berlalu cepat malam itu. Kota demi kota yang dulu tegak dengan kesombongan mulai hilang dari peta. Kabut menyelimuti mereka. Dan ketika kabut itu menghilang, hanya debu dan puing yang tersisa. Tak ada rudal. Tak ada drone. Hanya kabut. Tapi kabut itu mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu modern. Murka. Dan untuk pertama kalinya, pemimpin dunia yang biasa mengelak, kini hanya bisa diam. Langit, yang selama ini diam, kini berbicara. Dan bicaranya adalah azab. Kabut itu tak berhenti. Ia menjalar seperti makhluk hidup, menjelajah lembah dan menembus gedung-gedung tinggi. Namun anehnya, setiap kali mendekati wilayah kecil bernama Bait Al-Quds,
kabut itu seperti berbelok, menyusup ke sisi lain, menghindari tempat itu. Disinilah Syekh Musa tinggal, bersama para penghafal Al-Quran yang setiap malam menghidupkan masjid tua dengan tahajud, zikir, dan lantunan ayat-ayat langit. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka tak pernah berhenti menghadap kiblat dengan air mata. Wahai yang maha mendengar, bila semua jalan keadilan telah ditutup, engkau yang paling layak membuka, ucap Syekh Musa, bergetar, sementara para santri duduk melingkar dengan wajah pucat diterangi pelita. Sementara itu, di ruang bawah tanah kota Tel Aviv, ketakutan mulai menyelimuti markas. Komunikasi lumpuh. Semua jaringan militer dan sipil terputus tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Satelit tidak lagi memberikan gambar. Alarm bencana berbunyi, tapi tidak ada data. Ini mustahil. Tak ada senjata di dunia yang bisa menyebabkan ini, kata seorang teknisi sambil panik membuka buku manual yang tak berguna. Di sekelilingnya, para perwira berdebat keras, namun tak satu pun bisa mengatasi satu fakta. Mereka sedang diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu di jalur Gaza, seorang anak bernama Rafik terbangun di tengah malam. Ia bermimpi tentang seekor burung besar berwarna hitam yang membawa obor api dari langit. Burung itu membakar rumah-rumah yang megah, namun melewati rumah-rumah kecil yang digunakan untuk sholat. Ketika Rafik menceritakan mimpinya kepada ibunya, wanita itu terdiam. Itu burung dari langit. Ya, nak, tanyanya perlahan. Ia pun teringat sebuah kisah dalam surah Al-Fil, tentang pasukan bergajah yang hancur oleh burung ababil. Apakah Allah sedang mengirimkan ababil pada masa kita? Bisiknya sambil memeluk Rafik. Hari mulai terang, tapi cahaya matahari tak menembus kabut. Kota Haifa, Nazaret, dan sebagian Tel Aviv berubah menjadi sunyi. Tak ada sinyal, tak ada lalu lintas. Hanya puing dan serpihan kaca. Namun dari reruntuhan, terdengar satu suara. Lantunan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu menggema dari pengeras suara masjid yang satu-satunya masih berdiri di tengah kota. Ajaibnya, bangunan masjid itu tak mengalami retakan sedikit pun. Bahkan bendera Palestina yang berkibar di menaranya masih utuh. Warga Yahudi yang selamat keluar dari rumah-rumah mereka dengan wajah pucat. Mereka tidak tahu harus kemana. Tapi mata mereka tertuju pada satu hal. Masjid yang berdiri kokoh di tengah kehancuran. Dan di masjid itu, Syekh Musa berdiri. Matanya lurus menatap langit. Lirih ia berkata, ini adalah waktu di mana langit menurunkan keputusan. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Doa-doa itu telah naik, dan jawabannya kini turun dalam bentuk yang tak bisa ditolak. Para santri di sekelilingnya terdiam. Sebagian menitikan air mata. Mereka tahu, hari-hari biasa telah berlalu. Dunia sedang menghadapi fase yang tak lagi ditulis oleh tangan manusia. Hari itu, dunia menyaksikan doa-doa yang tulus, yang selama ini dianggap diam, kini menjadi suara paling lantang yang mengguncang langit. Pagi itu, angin mulai bergerak, namun angin yang datang bukanlah angin biasa. Ia membawa debu kehancuran, serpihan kaca, dan sisa-sisa pakaian dari mereka yang semalam telah lenyap. Gedung-gedung pencakar langit di Tel Aviv yang dahulu megah kini menjadi arca bisu, tak bernyawa, menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Di siaran internasional, berita tentang Israel yang menghilang dari peta digital menghebohkan dunia. Semua satelit tak lagi bisa memetakan kota-kota itu. Hanya titik abu-abu pekat dan sinyal kabur yang muncul di layar. Negara-negara barat panik. Banyak yang mengira ini adalah serangan siber besar-besaran. Tapi tak satu pun mampu menjelaskan siapa yang menyerang dan bagaimana bisa seluruh sistem modern lumpuh hanya oleh kabut. Di tengah kebingungan global, dunia muslim serempak menggelar sujud syukur. Di Mekah, tangis jamaah membuncah saat imam menyebutkan dalam doanya, "Wahai Allah, Zat yang Maha Melihat, Engkau tak pernah tidur dari pengawasan MU. Kini Engkau tampakkan keadilan MU di hadapan mata kami.
Sementara itu, Syekh Musa dan para penghafal Al-Quran mulai turun ke jalan. Mereka tidak membawa senjata. Mereka membawa air, roti, dan pakaian. Bukan untuk tentara, tapi untuk anak-anak kecil Yahudi yang kini menangis ketakutan, kehilangan orang tua, tanpa tahu kemana harus pergi. Inilah perbedaan antara yang menzalimi dan yang dizalimi, ucap Syekh Musa saat memberikan selimut kepada seorang bocah Yahudi yang gemetar. Kau tidak akan kami balas dengan api, nak, karena kami bukan kalian. Kami umat Muhammad, dan Nabi kami mengajarkan kasih dalam kemenangan. Anak itu tak menjawab. Ia hanya menangis sambil memeluk Syekh Musa. Dari kejauhan, beberapa warga Palestina yang menyaksikan adegan itu turut meneteskan air mata. Mereka yang selama ini dihancurkan oleh bom dan rudal, kini justru menjadi tangan pertama yang menolong. Sementara itu, di bekas gedung parlemen Israel, seorang perempuan paruh baya, mantan pejabat tinggi pertahanan, berjalan limbung. Matanya kosong. Ia berbicara sendiri. Kami pikir dunia ini milik kami. Kami pikir kekuasaan tak akan runtuh. Ia berjalan ke arah reruntuhan sinagoga yang megah, dan melihat sesuatu yang membuatnya tersungkur. Di tengah lantai yang pecah, ada secarik mushaf kecil, milik seorang tahanan Palestina yang dahulu sering membaca Al-Quran di dalam sel. Ia ingat betul, karena ia yang dulu memerintahkan untuk menyita mushaf itu. Kini mushaf itu bersih, utuh, tak terbakar. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa semuanya telah terbalik. Yang mereka injak selama ini, kini berdiri tegak, dan yang mereka banggakan, kini dipermainkan angin. Syekh Musa berdiri di atas reruntuhan rumah sakit yang dulu sering digunakan untuk menyiksa tahanan. Ia menunduk, berbisik lirih. Jika seluruh dunia buta pada tangisan, maka langit akan menjadi mata. Dan langit telah melihat segalanya. Langit masih kelabu, tapi bukan kelabu biasa. Di baliknya, seakan-akan tersimpan ribuan kilatan cahaya yang menanti waktu untuk turun. Dan bumi pun bersiap menyambut tahap berikutnya dari skenario ilahi yang sudah tertulis. Hari keempat setelah kabut pertama turun, suhu udara berubah drastis. Siang seperti bara, malam seperti beku. Kota-kota yang dulu tertata rapi kini jadi padang reruntuhan tak berujung. Namun dari semua kehancuran itu, satu hal yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Api turun dari langit. Bukan api yang menyambar seperti petir, tapi seperti gelombang tipis membara, melayang-layang di udara, membakar tanpa suara. Atap-atap rumah meleleh, menara-menara komunikasi tumbang, dan kendaraan baja menjadi bangkai panas. Ini bukan senjata manusia, ujar seorang ilmuwan asal Jerman yang sedang diwawancara CNN. Kami menyebutnya sebagai gelombang partikel tak terdeteksi, tapi saya sendiri tidak percaya itu keluar dari teknologi. Ini seperti sesuatu yang keluar dari batas alam logika. Sementara para ahli sibuk mencari penjelasan ilmiah, Syekh Musa dan para santri duduk dalam lingkaran zikir di halaman masjid yang selamat. Langit di atas mereka tetap mendung, namun tak menyentuh satu pun dari mereka. Mereka membaca surah Al-Haqqah, tentang hari ketika bumi bergetar dan langit terbelah. Setiap ayat yang dilantunkan membuat dada mereka bergetar. Sebagian menangis, sebagian lain memejamkan mata sambil menengadahkan tangan. Sesungguhnya kami telah memperingatkan umat ini. Tapi mereka tertawa, membanggakan senjata, dan mengira Tuhan sedang tidur. Ucap Syekh Musa pelan. Dari kejauhan, beberapa kendaraan militer asing mencoba memasuki wilayah Israel yang kini porak-poranda. Tapi saat mereka melewati batas tertentu, mesin kendaraan langsung mati. Komunikasi hilang. Kompas berputar-putar tanpa arah. Pilot pesawat tempur dari Amerika Serikat melaporkan bahwa udara di atas wilayah tersebut menjadi tebal dan berat seperti menembus air kental. Radar tak berfungsi. Sistem navigasi lumpuh. Akhirnya mereka mundur. Karena wilayah itu kini tak bisa disentuh teknologi.
Seolah dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Di tanah Palestina, perkampungan sederhana justru mulai kembali berdenyut. Sumur-sumur yang sempat kering kini kembali mengalir. Tumbuhan tumbuh di sela-sela reruntuhan. Burung-burung kecil yang sempat hilang kembali berkicau. Warga Palestina yang selamat mulai menanam kembali, membangun kembali dengan bata dan tangan mereka sendiri. Bukan karena dendam, tapi karena mereka tahu, azab bukan untuk dibalas dengan azab, tapi dijawab dengan amal. Sementara itu, di reruntuhan sebuah pemukiman elit, seorang pria tua Yahudi yang dulu adalah pemilik pabrik senjata berjalan tanpa alas kaki. Ia menggenggam satu lembar surat kecil yang ditemukan di balik bantal cucunya. Surat itu ditulis oleh bocah Palestina yang dahulu ditahan di penjara miliknya. Israel boleh membakar rumahku, tapi kalian tak bisa membakar Allah dari hatiku. Pria itu menangis. Lututnya gemetar. Ia tahu, kebesaran mereka selama ini dibangun di atas penderitaan yang dilupakan. Dan kini, semuanya dibalas, tapi bukan oleh tangan manusia. Api dari langit tak memilih berdasarkan nama, ras, atau bendera. Ia turun kepada siapa saja yang menyombongkan diri di atas bumi Allah. Malam itu, Syekh Musa berdiri sendirian, menatap langit yang tetap gelap. Ia tahu ini belum akhir. Akan datang sesuatu yang lebih besar. Tapi sebelum itu tiba, bumi harus dibersihkan. Dan suara azan pun kembali menggema, memecah malam yang mencekam dengan panggilan kasih dari Tuhan yang selama ini mereka sangka diam. Pada malam ketujuh sejak kabut turun, dunia masih menggigil dalam diam. Di seluruh penjuru, jaringan berita kehilangan kontak dengan korespondennya di wilayah Israel. Tak ada gambar baru, tak ada laporan. Hanya satu fakta yang terus digaungkan. Israel is gone. Namun bagi mereka yang masih bisa mendengar dengan hatinya, malam itu berbeda. Langit mengeluarkan suara, bukan guntur, bukan gemuruh biasa, tapi seperti lantunan ayat. Lirih namun bergema ke dalam dada. Para ulama dari Yaman hingga Nigeria, dari Indonesia hingga Maroko, semua bersaksi dalam mimpi yang sama. Ada suara dari langit yang menyampaikan kalimat ilahi. Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Syekh Musa tersungkur dalam sujud panjangnya. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Ini peringatan terakhir sebelum penutup yang agung datang. Ia mengumpulkan para santri dan berkata, "Apa yang kita saksikan ini bukan kemenangan bagi bangsa atau suku. Ini adalah tegaknya kalimat kebenaran atas bumi yang terlalu lama dibungkam." Sementara itu, para warga Palestina menyaksikan keajaiban lain. Dari reruntuhan yang dahulu merupakan pusat penahanan terbesar, kini muncul mata air kecil yang bening. Air itu tidak berhenti mengalir. Meski tak ada pipa, tak ada saluran. Warga menyebutnya mata air darah yang dibersihkan. Tak sedikit dari warga Yahudi yang tersisa, datang dalam diam ke tempat itu. Mereka bukan untuk meminta balas, tapi untuk bertanya, "Apakah Tuhan kalian masih mau menerima kami?" Dan Syekh Musa, dengan sorot mata yang lembut namun tegas, menjawab, "Bukan Tuhan kami, tapi Tuhan semua makhluk. Selama engkau datang dengan hati hancur dan jiwa yang berserah, pintunya tidak pernah tertutup." Beberapa dari mereka menangis, sujud dalam debu, tidak lagi sebagai penjajah, tapi sebagai manusia yang menyadari kehancurannya. Dunia yang menyaksikan dari jauh pun perlahan sadar bahwa kabut, api, dan langit yang bicara itu bukan hanya milik satu negeri. Itu adalah peringatan kolektif bahwa saat kezaliman dibiarkan, maka bumi pun akan bersaksi, dan langit akan menjawab. Hari ke-10, awan merah menghilang. Langit kembali biru, tapi tidak secerah biasanya. Seperti langit yang baru selesai menangis.
Kota-kota yang dulu memuja teknologi kini menjadi reruntuhan arkeologi. Tak ada jejak digital. Tak ada bukti. Hanya kisah. Dan kisah itu tak lagi diceritakan lewat media, tapi lewat batu yang remuk, air yang muncul dari tanah, dan suara-suara sujud yang kembali memenuhi bumi yang pernah dikosongkan dari keadilan. Pada akhirnya, sejarah tak ditulis oleh yang paling kuat, tapi oleh yang maha mengatur segalanya. Dan ketika azab turun dari langit, dunia pun belajar bahwa Tuhan tak pernah benar-benar diam. Tak ada monumen yang dibangun untuk memperingati kehancuran itu. Tak ada upacara kenegaraan. Tak ada pernyataan resmi dari dunia. Sebab apa yang terjadi bukan sekadar peristiwa, tapi peringatan. Kota-kota yang dulu disanjung karena kekuatan senjata dan kemajuan teknologi kini hanya tinggal nama. Peta digital pun enggan menyebutnya kembali. Seperti Tuhan menghapusnya dengan satu sapuan dari kitab takdirnya. Namun dari balik reruntuhan, manusia belajar kembali menjadi manusia. Di tanah yang dulu dicap sebagai ladang darah, anak-anak kini berlarian mengejar huruf hijayah di bawah pohon zaitun. Masjid-masjid kembali hidup, bukan oleh pengeras suara, tapi oleh kehadiran jiwa-jiwa yang berserah. Syekh Musa telah tiada. Ia wafat dalam sujudnya malam ke-40, di masjid yang dibangunnya dari puing dan doa. Tapi ajarannya tak padam. Santri-santrinya kini menjadi cahaya baru, menyebar ke penjuru dunia. Mengingatkan umat bahwa diamnya langit bukan berarti lupa, dan bahwa setiap tangisan yang naik akan kembali, entah sebagai rahmat atau sebagai azab. Kisah ini akan terus dibisikkan dari generasi ke generasi. Bukan untuk menebar takut, tapi agar manusia tak lagi congkak pada dunia yang bukan miliknya. Sebab ketika bumi sudah jenuh dengan darah, dan langit sudah muak dengan kesombongan, maka azab turun bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai jawaban. Dan Allah tak pernah lalai.